Hadir, Bu. Ivana. Hadir, Bu. Justin. Hadir, Bu. Tiara. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Jangan malas-malas hadir setiap hari ya. Selamat bersalamat. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita bernyanyi dulu satu lagu nasional. Ibu undang dulu semua anak-anak ibu untuk berdiri. Ayo, berdiri semuanya. Maskernya diturunkan sebentar, bernyanyi ya. Semangat. Kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Tahu lagunya? Tahu. Ya. Pernah dengar? Pernah nyanyikan Moses? Pernah. Pernah, Bu, itulah. Pernah, Bu? Ya, jangan pernah. Semangat semua ya. Dari Sabang sampai Merauke bergerak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Dari Sabang sampai Merauke bergerak pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, semua tepuk tangan. Indonesia, 1, 2, 3 ya. Aku anak Indonesia, belajar Pancasila. Yes, yes, yes. Semua duduk, kasih ya. Buka lagunya. Tema 1. Ayo, dibuka dulu bukunya. Kemarin kita sudah belajar tema 1 ke 3 tentang apa itu kemarin pelajaran kita? Bergerak, Apa Moses? bergerak, manusia, Hewan gerak, manusia dan hewan. hewan. Masih ingat itu apa saja organ gerak hewan? Ada. Masih ingat? Ibu. Masih enggak? Masih, Bu. Kalau dijawab ibunya masih, Bu, gitulah. Jangan berisik. Ya, Moses ya. Supaya lebih sopan ya. Organ gerak hewan. Nah, ada organ gerak apa? Masih. Pasif dan Aktif. aktif. Kalau organ gerak yang aktif itu adalah otot. Yang pasif itu adalah tulang. Nah, jadi itu kemarin pelajaran kita. Pada hari ini coba dilihat yang Ibu tampilkan di depan. Kita akan belajar masih tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 4. Ayo dilihat bukunya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini nanti kamu bisa untuk menemukan nama-nama wilayah yang ada di Indonesia. Ya, sekarang kita belajar tentang negara Indonesia. Kita berada sekarang di negara apa? Ayo. Siapa bisa pianeta di negara mana kita sekarang pianeta? Di negara mana? Di negara Indonesia. Di pulau apa kita? Pulau Sumatera. Yaitu Sumatera Barat. Itu Sumatera Barat. Bukan. Sejak kapan kita pindah ke Sumatera Barat? Di pulau apa? Sumatera Barat. Kabupaten Tumbang Sumur.
Jawa. Masa seperti itu nggak dikenal petanya? Peta negara apa itu? Negara Indonesia. Apa Tiara? Iya, inilah peta negara kita. Negara Indonesia. Harus kamu ketahui bagaimana bentuk peta kita ya. Coba kamu lihat. Kamu amati dulu sebentar sambil dimasukkan ke pikirannya, ke otaknya. Jadi kamu bisa bayangkan, oh beginilah rupanya peta Indonesia. Nah, sekarang kita lihat di kelas 4 sudah pernah belajar tentang peta Indonesia kan? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudahlah. Siapa masih ingat? Ayo tunjuk tangan. Siapa yang masih ingat pelajaran kelas 4 tentang peta Indonesia? Hanya Semar loh. Yang lainnya bagaimana ini? Gak ingat lagi waktu kelas 4. Ada kan Malika? Ada kan tentang peta Indonesia. Nah, sekarang yang mau Ibu jelaskan hari ini, yang mau kita pelajari hari ini adalah pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama siapa tahu dulu satu pulau besar yang ada di Indonesia? Gak usah malu, ayo siapa bisa? Yaneta. Pulau Sumatera. Pernah dengar Pulau Sumatera? Pernah, Bu. Iya, bagus. Nanti Ibu tunjukkan di sini ya. Ayo, siapa lagi yang dengar, yang pernah dengar pulau apa yang besar yang ada di Indonesia? Sintesia. Pulau Papua, bagus. Siapa lagi? Tangan kanan lah, ya. Biasakan tangan kanannya Justin ya. Ayo, si Justin pulau apa? Kalimantan. Ada lagi? Ayo si Iva. Pulau Jawa. Iya, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya semua. Semangat.
Coba dilihat peta bersama teman kelompoknya. Ayo. Dekat lagi sini. Oh, jauh ya. Nah, jadi coba diperhatikan di situ. Di sini ada dibuat. Inilah yang disebut sebagai letak Indonesia secara astronomis. Secara apa yang bilang? Astronomis. Ada garis bujurnya dan ada garis lintang. Garis apa yang bilang? Garis lintang. Dan garis bujur. Garis lintang dan garis Bujur. Coba kalau melintang yang bagaimana? Ini melintang ya. Kalau dikatakan garis melintang seperti ini. Kalau garis bujur ini ya, atau horizontal dan vertikal. Coba dilihat di bukunya. Ada nggak garis-garis seperti ini? Ya, garis-garis horizontal ini ada nggak? Ayo perhatikan dulu. Ada nggak? Ada, Bu. Inilah yang disebut sebagai garis lintang. Semua dulu mengucapkan. Garis lintang. Nah, ini ada beberapa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang dari atas ke bawah ini disebut sebagai garis Bujur. bagus. Si Marco nggak paham dia. Mosisnya dan ya pikiran si Moses ini dia sudah marah. Jangan kesana-sana aja makanannya. Kan gitu ya. Ya, biar pandai. Ya, jadi ingat di peta itu mawar, apalagi tuh. Apalagi tuh. Coba semua dulu, semangat dulu. 1, 2, 3 ya. Sudah ya. Nah, jadi perhatikan. Ini tadi ibu sebutkan sebagai garis lintang mawar kemana makanya. Ya, dan yang membujur ini dari atas ke bawah disebut sebagai garis bujur. Nah, jadi Indonesia ini di paling ini tadi pulau apa ini? Coba siapa yang tahu paling ujung ini? Aceh. Iya, bagus. Sebagai kota Aceh atau provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dari sinilah diukur ini yang paling tinggi dari semua pulau yang ada di Indonesia, maka diukur dari sini. Inilah letaknya 6 derajat lintang utara. Berapa itu bilang? 6 derajat. Ayo gabungkan dulu di bukunya. Mana di situ lintang utara? Ayo, ini ya. Di situ dibuat 5. Ya. Itu bukan asal dibuat-buat ya. 6 derajat lintang utara. Ke bawahnya berapa derajat coba? Ayo, 6 derajat lintang utara sampai berapa? Ini ke bawah selatan. Kalau ke bawah selatan, di atas utara, selatan 6 derajat lintang utara berapa di bawah? Ayo temukan dulu. Sampai coba dilihat dulu ini. Ini kabur ya bukunya ya. Nah, halaman berapa tadi? Halaman tambulan apa? Ya, coba dilihat di paling bawah itu ada lintang selatan. Jadi Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Coba diucapkan dulu semua. 1, 2, 3 ya. 6 utara. Ini ya letak Indonesia secara astronomis.
bagaimana? Ini ya. Ini. Coba dibuat tangannya. Ini disebut garis bujur. Kalau begini, garis apa? Putri, perhatikan dulu. Jangan menulis, nanti menulis. Kalau ini tadi Putri, garis apa namanya? Hah? Itulah gak diperhatikan. Garis apa tadi namanya ini? Bujur. Kalau begini? Bintang. Jadi sekarang kita lihat Indonesia itu juga terletak di 95 derajat bujur ini dia. Terletak di Pulau Sumatera. Dari sini. Karena Indonesia ini ada pulau yang paling sebawah kiri ya. 95 derajat bujur sampai, berarti kita sampai ke Papua 141 derajat bujur timur. Makanya tadi lagu kita, apa tadi lagu kita? Apa tadi lagu kita? Sabang sampai Merauke. Mana dari Sabang dimulai dari mana? Sabang dimulai dari mana? Sampai Papua. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Coba dulu kita nyanyikan sekali lagi ya. Diingat pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Sambil kita lihat ini, Putri, Mawar. Ya, coba dinyanyikan dulu. Dari Sabang sampai 1, 2, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Inilah negara kita, negara yang sangat besar. Bangga nggak tinggal di negara Indonesia? Bangga nggak? Nah, kalau ibu tanya, mau kau pindah Moses ke negara Belanda? Kenapa nggak mau? Hah? Kenapa? Kenapa? Nggak mau dipindahkan ke negara Belanda? Kenapa nggak mau? Mau lah. Nggak tahu bahasanya. Iya, siapa yang tahu bahasa Belanda? Jadi dipindahkan ke Belanda. Nah, si Moses nggak mau katanya karena nggak tahu bahasa. Coba Indonesia, bahasa negara kita bahasa apa? Siapa yang mau pindah ke Amerika? Saya nggak mau. Siapa yang mau pindah ke Jepang? Nggak ada yang mau. Kenapa? Kenapa? Hah? Karena nggak tahu bahasa, jadi nggak mau. Kalau besar nanti mau tinggal di negara lain? Hah? Mau nggak? Si Marlon nanti kalau misalnya dibilang sama si Marlon, di negara mana kamu pilih tinggal selain Indonesia? Di mana kamu pilih Marlon? Hah? Nggak tahu? Si Justin? Kalau disuruh si Justin, kalau dipilih Justin, ayo pilih satu negara di mana kamu ingin tinggal. Di mana kamu mau tinggal, Justin? Di Inggris. Kenapa mau tinggal di Inggris? Mengarap tuh katanya, merantau. Tapi kalau udah besar ya, jadi orang hebat, jadi orang yang pandai. Supaya bisa tinggal di negara lain, kita harus menguasai apa? Harus menguasai apa? Bahasa apa? Sesuai bahasa negaranya. Kalau kamu mau ingin di Belanda, harus tahu bahasa Belanda. Kalau mau di Jerman, harus tahu bahasa Jerman. Tapi yang paling utama, di mana kita dilahirkan? Indonesia. Kita warga negara
kan DKI Jakarta 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Tadi di Sumatera ada berapa? Ayo di Sumatera tadi ada berapa? 10. Ada 10. Di Jawa ada berapa? Ada 6. Sekarang kita masuk ke Pulau Kalimantan. Ayo ada berapa di situ? Ada berapa? Coba kita lihat yang di depan ini tampilkan ada berapa ini? Ayo.
di sini ditemukan, coba dulu kita dengar ya. Yang lain dengar dulu, katanya 3 yang didapat oleh kelompok 3. Coba sebutkan dulu, jangan takut ya. Ayo. Maluku, Papua Barat, dan Papua. Coba kelompok 3 mengatakan ada Maluku, Papua Barat, dan Papua. Betul nggak yang dipakai oleh kelompok 3? Betul nggak? Apa yang salah? Apa yang salah? Maluku itu bukan bagian dari apa? Papua. Ya. Jadi di Papua itu ada berapa provinsi? Ada 2, yaitu Papua dan Papua Barat. Ya, tadi sudah 27 tambah 2 sudah berapa? 29. Masuk lagi kita ke Bali. Bali dan Nusa Tenggara. Ada berapa lagi provinsi di situ? 3. Bali, apa lagi? Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Sudah berapa semua? 3. Iya, kan sudah berapa kita jumlahkan? Hah? 9. Sudah berapa? 29. 29 tadi semua. Tambah 3 sudah berapa? 29 tambah 3 sudah berapa? 32. Masuk lagi kita ke Maluku. Tadi yang ada Maluku dan Maluku Utara. Ada 2. Jadi berapa semua provinsi yang ada di Indonesia? 34. Semua dulu mengucapkan 34 provinsi. Jadi di LKPD-nya itu coba kita sudah bahas bersama. Kamu lihatlah di situ, kamu kerjakan sesuai dengan nomornya. Kamu tentukan mana di situ provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Iya, di situ ditulis di LKPD-nya ya. Iya, bukan yang peta Indonesia. Iya. Sesuai dengan nomornya dibuat ya. Udah, nah jadi perhatikan nanti kita dikumpulkan LKPD-nya. Sudah diletakkanlah pulpennya. Ya, udah cukup ya. Ayo Tasya, diletakkan pulpennya ya, biar kita lanjutkan. Nah, jadi tadi kita tinggal di negara Indonesia yang terdiri dari berapa pulau besar? 5. Dan berapa provinsi? 30. Nah, sekarang coba berdiri dulu semua. Ayo, berdiri. Kamu lagu topi saya dan tahu? Tahu nggak itu? Siapa yang tahu? Bukan topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, dibuat gerakannya ya. Jangan berdiri di apa kursinya, di kaki kursi. Ayo, berdiri di lantai. Coba. Topi, kalau topi dipegang apa? Kepala. Saya dipegang dada. Bundar kalau bentuknya apa? Bundar. Kalau bukan bundar, bukan topi saya. Ayo coba, topi tadi apa dipegang? Kepala. Bundar. Nah, kalau saya ini. Jadi coba, topi saya bundar, bundar topi saya.
supaya Indonesia ini ada nggak peperangan di Indonesia? Ada peperangan apa? Itu zaman dahulu Belanda sama Indonesia. Kalau zaman sekarang ini ada nggak peperangan di Indonesia? Ada apa contohnya Justin? Melawan Papua, ya mungkin di Nazi Justin yang KKB ya, kelompok bersenjata yang ada di Papua. Tapi itu bukan dari negara lain, itu adalah warga negara Indonesia. Mengapa mereka memberontak? Karena mereka ingin berpisah dari Indonesia, ingin membentuk negara sendiri. Padahal negara kita apa itu ditulis lagi nantilah disebut sebagai negara kesatuan. Nah, jadi Indonesia ini kita harus bersatu karena dasar negara kita adalah apa dasar negara kita? Pancasila. Apa dasar negara kita? Pancasila. Pancasila. Semua dulu mengucapkan Pancasila. Masih tahu isinya? Masih lah. Nggak boleh lupa itu ya. Coba sebutkan dulu Pancasila. 1, 2, 3 ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan kebersamaan kebawakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak boleh lupa ya. Mengucapkannya pun harus dengan lantang dan penuh semangat. Ibu tanya, ada berapa Pancasila di Indonesia? 5 Pancasila di Indonesia? 1. Ada berapa Pancasila di Indonesia? 1. Tapi isinya ada 5. Tadi kita sudah lihat pulau-pulau besar. Di Papua ada nggak Pancasila di Papua? Ada nggak Pancasila di Papua? Ya ada. Ada Pancasila di Kalimantan? Ada Bu. Beda nggak Pancasila yang ada di Kalimantan dengan yang ada di Sumatera? Enggak, Sama. Jadi semua warga Indonesia harus patuh sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sekarang coba dilihat ya video yang Ibu putar tentang nilai-nilai Pancasila. Ayo, dia mati ya. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya Sila. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ayo, perhatikan ke depan kita. Wilayah dan luas. Dasar negara kita adalah Pancasila. Dan nama negara kita adalah burung merah. Di tengah gambar burung merah ada 5 lambang Bagus Pancasila. kau kerja, bagus kerja. Ini mempunyai arti masing-masing dalam sila Pancasila. Atau bintang sebagai lambang sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Bintang emas diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan kata belakang perisai warna hitam menambahkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu dan ada sebelum semuanya ada. Nilai yang terkandung di dalam sila pertama ini merupakan nilai ketuhanan yang Maha Esa, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling
perpecahan. Jadi kita nggak boleh mengejek. Misalnya kita lihat ada agama Islam yang melakukan apa? Sholat. Nggak boleh kita mengejeknya. Masa kalian berdua seperti itu? Nggak boleh. Ya, harus kita hargai. Nah, misalnya kita lihat lagi orang Hindu. Kemana orang Hindu pergi beribadah? Kemana? Atau orang Buddha kemana? Ke gereja. Kalau gereja itu tempat ibadah orang apa itu? Kristen. Kalau kita Kristen beribadah di mana? Di gereja. Kita ke gereja ngapain? Main-main, jajan. Siapa yang jajan? Hah? Beribadah. Kemana beribadahnya di gereja? Kemudian menyanyikan lagu rohani. Apa yang membuatmu semangat ke gereja? Ayo, apa yang semangat ke gereja sekolah minggu? Hah? Gara-gara apa? Coba. Kenapa harus semangat ke gereja? Karena ada uang jajan. Iya. Gara-gara apa? Senang untuk memuji Tuhan. Jangan kamu pergi ke gereja, besok hari Minggu dapatlah uang jajan makan goreng. Nah, lama dikasih orang tuanya persembahannya 2.000. Jajankan dulu, baru dikasih berapa? 1.000. Tiba di rumah ditanya orang tua, berapa tadi kamu kasih persembahanmu Marlon? 2.000 mak, padahal sudah berapa? 1.000. Tak boleh ya. Siapa pernah seperti itu? Pernah Putri? Ya gak boleh seperti itu. Kalau dikasih dari rumah persembahan misalnya 2.000, kasihlah berapa? 2.000. Tapi jangan kau paksa pula 100.000. Persembahanku harus 100.000. Dari mana? Ya. Jadi Putri karena apa lagi? Itu nanti lagi ya. Kalau dia kurang nanti ya. Diperhatikan dulu. Nah, jadi nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda. Yang kedua adalah tidak boleh memaksakan suatu agama. Ini yang menjadi sekarang permasalahan besar. Harus dipaksakan suatu agama. Kamu harus mengikuti agamaku, tidak boleh. Nah, kita semua di sini adalah beragama apa? Beragama apa? Percaya kepada siapa? Tuhan siapa Tuhan kita? Tuhan Kristus. Maksudnya dari Tuhan? Udah lupa Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Mau gak kamu berubah dari Tuhan Yesus? Tidak, kenapa? Tidak mau. Kalau kamu misalnya berteman dengan agama yang lain, kamu mau jadi pindah dari agamamu? Tidak kan? Harus yakin sama agama. Tapi tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Sampai perang seperti sekarang kita lihat di berbagai negara yang lainnya, itu tidak boleh. Itu sudah melanggar sila pertama. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Karena ini terdiri dari makanan lain berbentuk segi dan
kamu cintai di sini, Virgo? Siapa yang kamu cintai di kelas mini? Coba dulu sebutkan. Siapa yang kamu cintai? Di kelas ini kok dilihat di atas. Tidak ada teman di atas. Si Marlon, si Pardo, si Berkat, si Joseph. Hanya laki-laki yang kamu cintai. Iya, tidak ada kamu cintai perempuan. Siapa yang kamu cintai Marlon di kelas 5 ini? Semua, iya bagus. Tepuk tangan dulu untuk si Marlon. Ayo. Semua dicintai. Kalau siapa katanya hanya si Berkat, si Marlon itu aja. Jadi kalian sesama teman harus saling mencintai. Itu adalah nilai Pancasila sila keberapa? Sila kedua. Nah, jadi semua cintai ya. Justin jangan hanya si Marlon. Di situ si Ipa kau sebutkan kau cintai si Ipa. Harus cintailah temannya. Jadi kalau jatuh si Ipa gak kau tolong, atau kamu tendangkan lagi dia udah jatuh. Hah? Misalnya siapa si Marlon, kamu lihat si Koi jatuh dari sepeda, kamu campakkan dia lagi? Bagaimana? Menolong. Itu adalah sudah nilai sila Pancasila keberapa? Kedua. Kalau siapa si Justin ini karena dia nggak cinta sama si Mawar, dilihatnya nanti si Mawar dikejar-kejar anjing, nggak dibantunya, malah disuruhnya lagi tambah anjing mengejar si Mawar. Ya kan? Ya Justin, karena tadi kamu tidak mencintai siapa? Si Mawar, tapi dilihatnya si Marlon dikejar anjing. Nah, diusirnya anjingnya. Dan kalau ini dikejar anjing, tambah lagi anjing mengejarnya. Kan? Jadi harus semua dicintai ya Justin ya. Jangan kamu pikirkan cinta-cinta yang aneh. Mencintai sesama manusia. Menolong. Misalnya siapa namanya ini? Siapa namanya Justin? Si Putri. Nah, kamu mencintai si Putri. Cinta kamu sama si Putri harus cintalah. Kalau si Putri misalnya tadi di sana sepatunya basah, nah, kamu tolong si Putri, atau dia jatuh dia ke sana di mana namanya di selokan, kamu biarkan dia jatuh, kamu ngapain dia? Kamu tolonglah. Kalau kamu tolong dia berarti kamu sudah mempunyai rasa cinta. Kamu sudah mencinta si Putri, tapi kalau kamu biarkan dia tambah kamu dorong
dan anak. Tapi tetap menambah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi dan ini menambahkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang disebut dalam sila kelima ini adalah menghindari dari sifat pemborosan, suatu kegiatan mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, dan juga sikap adil terhadap sesama dengan cara menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu tadi makna adil terhadap sesama dengan cara menghormati hak orang lain serta menolong dan menghargai orang lain. Nah, ini adalah nilai-nilai sila kelima. Apa yang perlu kita hindari? Sifat pemborosan, perbuatan yang merugikan kepentingan umum, Sikap adil terhadap sesama dengan cara Nah, itulah nilai-nilai sila Pancasila. Sekarang lihat dulu LKPD-nya. Ada di situ LKPD yang kedua, menentukan sila atau apakah perwujudan sila berapakah yang dibuat dalam bacaan tersebut. Di situ ada bacaan, apa judulnya? sikap gotong royong di kampung nelayan. Apa judulnya? Sikap gotong royong di kampung nelayan. Nah, kamu baca dan kamu jawab dulu. Itu ada 3 soal, hanya sedikit ya. Dijawab dulu sebentar ya. Ibu kasih waktunya 5 menit. Kalau sudah nanti dibacakan ya. Iya, iya. Iya, iya, langsung di sini ditulisnya ayat bersama. Itu enggak sulit itu ya.
3, di sini sila 4. Jadi sikap berapa tuh? Nilai sila berapa itu tadi gotong royong? Sila keempat, ya. Nah, jadi itulah untuk pelajaran kita kali ini. Ayo LKPD-nya dikumpulkan ya. Ayo kumpulkan dulu apa, IPA. Ayo, sama yang lain ya. Jadi tadi kita sudah belajar tentang wilayah Indonesia. Ada berapa tadi pulau besar di Indonesia? 5. Ada berapa? 5. Apa saja itu? Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan Papua. Ada berapa provinsi? 54. Ada berapa provinsi? 34 provinsi. Jadi dari Sabang sampai Merauke semua harus satu. Karena negara kita memiliki dasar yang kokoh, yaitu Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila